Lagi aku juga, tapi masih trimester pertama. Ngurus apa izin taksi online tuh. Taksi online kan pakai mobil pribadi. Biasanya kalau 20 terima ya pendek-pendek. Oh, sekitaran Surabaya, dok? Ya, Atau Surabaya. Pulang, Mbak. Mbaknya udah mulai kencang-kencangnya, itu sudah kencang-kencang yang optimal untuk mendorong. Jadi akhirnya saya posisikan semaksimal mungkin di mobil di bagian tengah. Kemudian saya pandu untuk melahirkan. Oke, baik Tribuner, dalam saksi kata kali ini saya akan menyajikan sebuah informasi yang cukup langka. Kebetulan ini terjadi di Surabaya. Ada seorang driver dari taksi online ini mengalami kejadian yang cukup menegangkan sekaligus langka, di mana driver taksi online ini ketika mengantarkan penumpangnya, padahal sudah mendekati titik tujuan, tiba-tiba si penumpang ini mengalami kontraksi dan melahirkan di dalam mobil dari taksi online tersebut. Nah, yang menariknya dalam peristiwa ini ternyata si pengemudi ini adalah seorang dokter umum yang bertugas di Kalimantan Tengah di sebuah rumah sakit yang cukup besar. Nah, kebetulan si driver taksi ini sedang melakukan studi di Surabaya. Di sela-sela aktivitasnya studi di Surabaya ini melakukan pekerjaan sambilan, yaitu dengan driver taksi online. Untuk liputannya mari kita simak. Rosa, kejadian semalam ada penumpang melahirkan di mobil itu gimana ceritanya, dokter? Ya, waktu tadi malam sekitar jam 9 malam kurang. Ya seperti biasa ada orderan dari penumpang Grab. Kebetulan saya driver Grab. Di sekitaran Tambak Sari, tujuannya ke Asam Rowo, ke Tambak Pring Asam Rowo. Penumpangnya saat itu ada ibu-ibu membawa adik bayi, mungkin usianya 1 tahun, dan ada wanita muda yang sedang hamil. Saya lihat wanita muda ini, mbaknya ini hamil, kayaknya masih belum hamil besar karena perutnya kecil. Ya udah, ya, naik seperti biasa, perjalanan seperti biasa, tapi mendekati rumah tujuan yaitu di Asam Rowo kok mulai mengeluh nyeri-nyeri perutnya. Gimana itu mengeluhnya? Hanya mengeluh, jadi mengeluh nyeri, ya mengeluh seperti itu. Terus saya tanggap, saya toleh ke belakang. Kenapa Mbak? Apa kencang-kencang gitu kan? Karena sepanjang perjalanan saya ajak ngobrol itu masih bisa berkomunikasi dengan baik, jawab seperti kehamilan kedua, lalu anak pertama lahirnya 1 tahun yang lalu, terus ini kehamilan kedua dan nggak tahu tepatnya itu kehamilan berapa, kira-kira ya 6 bulan. Dan ternyata setelah sampai di depan gang rumahnya, kok kenceng-kencengnya makin sering. Itu salah satu tanda-tanda persalinan. Lalu kemudian ada juga rasa ingin buang air. Dan ternyata nggak lama ketubannya pecah, ada suara ketuban pecah. Kemudian memang akhirnya ketubannya itu banyak sekali keluar dari bagian bawah tubuhnya si mbak ini. Kemudian saya turun dari posisi driver ke pintu sisi mbaknya, ke tempat duduk sisi mbaknya. Sedangkan ibunya mbaknya ini sudah turun menyusul besannya untuk memanggil suami mbaknya. Nah, terus akhirnya saya lihat, loh kok ini sudah seperti dalam proses persalinan. Menurut sepengetahuan dan sepengalaman saya, ini sudah masuk di proses persalinan. Akhirnya saya coba evaluasi
dengan cepat lagi, dengan evaluasi singkat dan cepat, dan ternyata memang proses persalinan. Akhirnya setelah pecah ketuban, mulai tampak bagian dari kepala janin, kami nyebutnya ubun-ubun kecilnya udah kelihatan. Kemudian mbaknya udah mulai kencang-kencangnya, itu sudah kencang-kencang yang optimal untuk mendorong. Jadi akhirnya saya posisikan semaksimal mungkin di mobil di bagian tengah, kemudian saya pandu untuk melahirkan, dan akhirnya nggak lama, nggak sampai 10 menit, puji Tuhan kelahiran adik bayi ini lancar, tidak ada macet-macetnya, langsung menangis dengan keras, terus geraknya aktif, terus kulitnya juga langsung memerah. Jadi ada kelegaan di saya bahwa walaupun ini kelahiran di dalam mobil di pinggir jalan, serba nggak ada apa-apa gitu, nggak ada selimut, nggak ada alat bantu apapun, bahkan saya juga nggak pakai APD, nggak pakai handscoon, nggak pakai apron, ya tapi untungnya lancar. Yang saya perhatikan ya satu bayi, kedua ibu baik semua. Kemudian saya minta tetangga yang ada di situ untuk mengumpulkan 1-2 selimut untuk si bayi ini. Saya mencegah supaya nggak jatuh ke hipotermia yang seperti dikatakan oleh Bu Bidan Alfi. Kemudian setelah saya pastikan bayi stabil, ibu stabil, saya langsung gasngeng menuju ke klinik Bidan Alfi. Kan memang jaraknya mungkin sekitar 1 kilo dari tempat kejadian lahiran di pinggir jalan tadi itu. Dan ibunya yang melahirkan, mbak yang melahirkan ini juga cukup kooperatif. Waktu saya pandu, waktu saya arahkan, cukup kooperatif, jadinya enak, nurut gitu loh. Dalam proses bayi itu keluar hanya berdua, dokter sama ibu. Itu. Iya, yang berdua. Nggak ada orang lain yang... Nggak ada orang lain, adanya ya tetangga-tetangga itu, tapi kan melihat dari sisi luar mobil. Sedangkan saya kan posisinya memang pas di pintu mobil, di sebelahnya ibu yang mau melahirkan, mbak yang mau melahirkan ini. Jemput itu, hujan derasnya sudah mulai berkurang, tapi masih gerimis. Jadi ya memang posisi saya di luar itu gerimis. Makanya saya khawatir banget si adik bayi yang baru lahir ini jatuh ke hipotermia, betul. Karena masih hujan. Nah, sedangkan posisi AC mobil apa segala macam sudah saya matikan. Yang saya pikirkan adalah ya paling hangat adalah pelukan dari mamanya. Betul. Jadi setelah lahir saya pastikan aman bayinya, agar skornya baik dan lain-lain. Saya posisikan di posisi kangguru. Kain yang ada saat itu hanya daster dari ibunya ya. Dasternya itu saya gulung ke atas untuk nyelimutin adik bayi ini. Sebelum datang selimut dari tetangga itu tadi. Pasti tadi malam gaduh ya, suasana gaduh, kampung. Tetangganya bingung loh, teriak-teriak gitu ya. Kok bisa lahiran di mobil gitu. Ya. Tapi ini dok, kok bisa pas gitu ya dipertemukan dengan dokter yang notabene kan dari latar belakang dokter juga ya? Ya, selama saya ngedriver Grab dari Oktober itu saya memang merasa bahwa untuk penumpang spesial seperti ini itu ya memang sudah ada jalannya yang skenario Tuhan ya ini. Betul, sudah ditakdirkan oleh yang punya kehidupan. Jadi ya saya banyak merenungkan juga dari pengalaman saya selama ngedriver ini tuh, kenapa saya bertemu dengan orang-orang ini, kenapa saya bertemu dengan customer ini, penumpang ini, ya itu semua membawa nilai sendiri untuk perenungan di hidup saya. Gitu. Jadi ya saya bersyukur bertemu dengan mereka, saya bersyukur juga bisa membantu sedikit atau banyak jenis kelamin, karena itu nggak terlalu penting. Yang penting pokoknya dia nggak sesak, nggak biru, geraknya aktif. Jenis kelamin saya nggak terlalu perhatikan. Jadi kemarin saya nggak tahu cewek atau cowok, ternyata bayinya cowok, terus ganteng. Saya lihat bersih sekali, pipinya lebih ini, tapi ya nggak pengen punya bayi lagi. Cukup 2 anak cukup. Ya nengok tadi ibunya juga sehat, udah fit kembali, ya bisa mandiri ke kamar mandi sendiri dan lain-lain. Terus adik bayinya juga tenang, nyusunya saya tanya juga ternyata kuat, ASI-nya gitu. Jadi ya
syukur kepada Allah semuanya lancar, semoga kedepannya juga semuanya sehat, bertumbuh berkembang dengan baik, ibu juga pulih dengan segera. Dokter, ini biar Tribuner tahu latar belakang dokter ini, kan dokter memang ya, sudah praktek ya. Kalau boleh tahu di mana? Saya itu kerjanya di Kalimantan Tengah. Oh, Kalimantan. Ya, saya kerja di Kalimantan Tengah, PNS di Provinsi Kalimantan Tengah, bekerjanya di instansi Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Dr. Dori Silvanus. Kemudian di tahun 2021 itu saya ditugaskan belajar untuk meningkatkan kualitas SDM ceritanya dari provinsi, dari BKD provinsi. Saya sekolah lanjutan di Surabaya, di Universitas Erlangga, di Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga. Program studinya dokter spesialisnya ke dalam yang SP1. Ini sekolah kedua ya berarti ya? Ini sekolah lanjutan, ya. Setelah jadi dokter umum, harapannya bisa jadi dokter spesialis. Nah, kebetulan ini sudah di masa-masa akhir studi. Tersisa penelitian saya yang belum selesai ya, jadi menyelesaikan penelitian saya itu, lalu ada satu ujian lokal yang nanti akan saya harus hadapi setelah selesai penelitian ya. Setelah itu harapannya bisa segera dilantik menjadi dokter spesialis, kemudian kembali ke Kalimantan, membaktikan diri kembali di sana ya, minimal sesuai masa studi saya di beasiswa, diberikan beasiswa 4,5 tahun gitu. Kenapa kok di sela waktu pendidikan ini memilih untuk menjadi driver taksi online? Kenapa dong? Ya, jarang ya. Ada beberapa, kayaknya saya tahu ada beberapa driver Grab ya, driver online, driver car ya, Grab car itu yang memang profesinya tenaga kesehatan juga. Lalu ada profesional lain seperti kayak ya adalah profesi lain yang kerja sambilan sebagai driver Grab car gitu. Kalau dari saya pribadi, saya nggak tahu mereka latar belakangnya apa, tapi dari saya pribadi itu ya bagian dari dinamika kehidupan saya. Bagian dari dinamika kehidupan saya terus, dan saya itu yang terutama tuh karena hobi. Dari kecil sejak SMP itu saya sudah dilatih untuk bisa nyetir, bisa bawa mobil. Oh iya. Ya, dari SMP kelas 2, kelas 3 itu sudah dilatih. Karena saya dari desa, jadi latihannya kan enak tuh, di desa kan banyak lahan kosongnya ya. Engkong di sana punya usaha gitu? Papa, mama, tante. Ada satu toko bangunan, jadi kebetulan ya latihannya sambil nganterin bahan bangunan ke desa-desa itu, ngirim bahan bangunan yang jadi sopir dari SMP berarti? Sopir latihan jadi sopir. Sopir galangan? Ya, galangan dari SMP lalu lanjut SMA. SMP ya masih di lokal-lokal aja mas, ya, karena kan masih terlalu kecil ya untuk turun ke jalan kan bahaya juga. Saat udah bisa dapat SIM ya itu mulai mulai antar-antar galangan itu tadi ke desa-desa, naik turun bukit ya, daerah Pare Kediri sana. Jadi ke taksi online ini memang karena pengalaman untuk nge-driver itu memang saya suka nyetir. Daripada saya nyetir nggak ada tujuan, mending saya sekalian cari cuan gitu ya, cari tambahan jajannya anak-anak. Terus mungkin ketemu orang-orang baru yang bisa kasih inspirasi untuk saya, kasih perenungan seperti kasusnya Mbak S ini ya. Oke. Ya, itu tadi pemirsa Tribuner, kita sudah menyaksikan langsung di bidan Alvia, yang mana bidan tersebut adalah tempat di mana saat ini Ibu Sirka Mariana dan putranya ya yang baru lahir sekarang dirawat di sana. Kondisi bayi bisa kita saksikan tadi dalam kondisi sehat, berjenis kelamin laki-laki dengan berat badan 2,7 kg. Yang bisa saya petik dari liputan kali ini tadi sudah disampaikan oleh Bu Alvia bahwasanya kepada ibu-ibu yang terutama yang bersuami ya, untuk
tidak usah segan-segan atau tidak usah malu-malu ketika menstruasinya sudah terlambat, segera check up, karena peristiwa semacam ini melahirkan mendadak di tempat yang bukan semestinya itu sebenarnya cukup berisiko ya, kepada terutama untuk nyawa si adik yang akan dilahirkan maupun untuk ibu sendiri. Untungnya dua-duanya selamat. Semoga Tribuners bisa mengambil pelajaran atau hikmah dari peristiwa ini di Kota Surabaya. Saya Tony Hermawan melaporkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.